Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Bapak dan Ibu, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan, ridha, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama langsung saja kita mulai pertama kali taklim ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita membaca suratul Fatihah. Bertawasul dengan membaca suratul Fatihah ini kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, dan kita doakan orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, sanak famili kita, orang-orang yang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun jamaah masjid ini, dan juga yang pernah menyumbangkan sebagian harta, tenaga, pikiran, dan waktunya untuk kemaslahatan masjid ini yang telah meninggal dunia. Kita doakan, ya Allah, terima semua kebaikan amal soleh yang dilakukan selama hidup mereka, ya Allah, serta ibadah mereka, ya Allah. Ampuni semua dosa, kesalahan, dan kekhilafan selama hidup mereka, ya Allah. Lapangkan dalam kubur mereka masing-masing dan masukkan mereka, ya Allah, ke dalam surga-Mu, ya Allah. Dan juga bertawassul dengan membaca suratul Fatihah ini, kita memohon kepada Allah dan berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah kalau ada di antara kita, anak-anak kita, keturunan kita, siapapun orang-orang pernah berjasa dalam hidup kita, atau siapapun yang kita sebutkan tadi yang masih hidup, yang diuji oleh Allah dengan berbagai macam penyakit, baik penyakit lahir maupun penyakit batin, ya Allah, angkat dan sembuhkan penyakit yang diderita, ya Allah. Yang diuji dengan berbagai macam kesulitan hidup, persoalan hidup, ya Allah, berikan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Engkau, ya Allah. Berikan kesehatan lahir batin kepada kami semua, ya Allah, anak-anak kami dan semua tadi, ya Allah, yang kami sebutkan yang masih hidup, ya Allah. Luaskan dan berkahi rezeki yang Kau berikan sehingga menjadi rezeki yang halal, rezeki yang berkah, yang membawa kepada kemuliaan hidup dunia dan akhirat. Anak cucu dan keturunan kita, ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, taat beribadah kepadamu, ya Allah, berbakti kepada orang tua mereka, ya Allah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, dan berikan kekuatan kepada kami dalam mendidik dan membimbing mereka semua, ya Allah. Saudara-saudara kami yang dalam keadaan susah, yang dalam keadaan sakit, khususnya di tempat-tempat tertentu, baik karena bencana dan musibah atau karena kezaliman musuh-musuhmu, khususnya di Palestina, bahkan di Sudan dan dimanapun di penjuru dunia ini, ya Allah. Yang sakit di antara mereka, angkat penyakit mereka, ya Allah, sembuhkan penyakit mereka, ya Allah. Yang meninggal, jadikan mereka syuhada di hadapan-Mu, ya Allah. Berikan kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan kemenangan kepada mereka, ya Allah. Hancurkan musuh-musuh mereka, kaum Yahudi dan Zionis, sehancur-hancurnya, ya Allah. Tunjukkan kekuasaan dan kebesaran-Mu, ya Allah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, hari ini kita akan membahas hadis Nabi. Kalau kita baca kitab hadis Bulughul Maram, hadis ini hadis nomor 1277 dalam kitab hadis Bulughul Maram. Tapi kalau dalam kitab Sahih Muslim, karena hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis ini adalah hadis nomor 1893 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Man dalla ala khairin, barang siapa yang menunjukkan dan mengajarkan orang lain atas satu kebaikan, dan kebaikan apapun. Kalau kebaikan yang diajarkan tersebut, kebaikan yang diberitahu tersebut diamalkan dan dijalankan oleh orang, ya, oleh orang yang diajarkannya, yang diberitahunya tentang kebaikan tersebut, falahu mislu ajri fa'ilihi, maka yang menunjukkan dan yang mengajarkan kebaikan itu juga dapat pahala sama dengan yang melakukan kebaikan tersebut, sedikit pun tanpa dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, hadis ini hadis sahih Muslim yang insya Allah mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Yang pasti hadis ini adalah motivasi bagi kita, ya, motivasi bagi kita untuk selalu mengajak orang untuk melakukan kebaikan dan sesuatu hal yang positif. Jangan naudzubillah justru terbalik, mengajak orang untuk berdosa, mengajak orang untuk melakukan maksiat. Ya, selain ya yang dilakukan situ sudah pasti dosa dan maksiat, kalau orang yang kita ajarkan dan kita ajak melakukan maksiat tersebut dan dia lakukan maksiat itu atas petunjuk, ya, yang mengajarkannya, yang memberitahunya, maka yang ngasih tahu, yang mengajarkan maksiat tersebut, kalau maksiat tersebut dilaksanakan oleh orang yang mendapat informasi dari dia tentang maksiat itu, dilaksanakan, dia juga dapat dosa itu, walaupun dia sedang tidak melakukan maksiat tersebut. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kita ini manusia, makhluk yang tidak sempurna. Enggak ada manusia yang sempurna. Kita ini manusia yang pasti punya kekurangan, bahkan mungkin pernah punya dosa. Enggak ada yang sempurna. Nah, Allah, ya, subhanallah, ya, karena kita ini manusia yang tidak sempurna dan pasti punya kekurangan. Nah, Allah insya Allah kalau masih menutupi aib kekurangan yang ada pada diri kita, kalau Allah masih tutupi kekurangan dan aib pada diri kita, insya Allah kita masih dihargai dan dihormati oleh orang. Tapi kalau Allah sudah bukakan aib dan kekurangan seseorang kepada orang banyak, kepada orang lain, maka orang yang sudah dibukakan oleh Allah aib dan kekurangannya itu sudah hilang penghargaan dan penghormatan orang lain kepadanya. Ya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Makanya itu, ya, siapapun manusia adalah pasti pernah berbuat salah.
Bahkan bukan cuma sekali dua kali, sampai Rasul mengatakan, ya, al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Ya. Dan bahkan dalam ungkapan lain Rasul mengatakan kullu bani Adam khata'un. Setiap makhluk yang bernama anak cucu Adam, siapapun dia, baik dia orang terdidik, baik dia orang kota, baik dia orang kampung, baik dia orang kaya, apapun dia, siapapun dia, atau orang miskin, pasti namanya manusia itu bukan hanya sekedar punya kesalahan, tapi khata'un, banyak kesalahannya. Nah, makanya kata Rasul, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Orang-orang yang banyak kesalahan itu, yang terbaik dari mereka adalah yang banyak bertaubat gitu loh. Sadar bahwa dia salah, tahu bahwa dia salah. Karena dia tahu dan sadar bahwa dia salah, maka dia stop dan dia berhentikan kesalahan tersebut. Jelas Pak ya? Nah, Allah selama masih menutupi aib dan kekurangan seseorang, insya Allah orang lain masih akan menghargai dan menghormati orang tersebut. Tapi kalau sudah dibukakan oleh Allah aib orang tersebut, ya na'udzubillah, apalagi dibukakan di depan orang banyak, dibukakan di depan orang ramai, kalau bahasa sekarang viral. Ya, apa Pak? Viral. Viral bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesianya viral, ya itu apa ya? Viral, viral. Itu bahasa Inggrisnya dibaca V. Betul ya Pak ya? V, bukan F, V. Violet. V, violet. Ya betul nggak Pak? V, itu bahasa Inggris, viral. Tapi kalau bahasa Indonesia viral. Nah, itu bahasa Indonesia. Bahasanya siapa itu Pak? Udah, kalau bahasa Inggrisnya viral. Oke, dah cukup ya. Nah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Di sini saya tertarik ungkapan Rasul. Satu, Rasul mengatakan man dalla ala khairin. Yang kedua kata khairin. Nah, khairin di situ tidak memakai alif lam, bukan man dalla alal khairi, tidak. Tapi pakai mandala ala khairin. Kalau kita belajar bahasa Inggris, ya, kalau kita bahasa Inggris itu ada namanya common noun. Ya. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya isim nakirah. Ya, isim nakirah. Apa bedanya isim nakirah dan bukan nakirah? Kalau nakirah disebut ma'rifat. Isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu sesuatu yang sudah jelas. Tapi kalau nakirah, sesuatu yang masih bersifat umum lepas. Nah, makanya kata Rasul, man, siapapun manusia, ya, siapapun manusia, tapi dengan syarat, kalau ingin apa yang diajarkan tersebut, ya, menjadi bekal untuk dia di akhirat, syaratnya dia harus beriman. Ini dulu. Ya, syaratnya dia harus beriman. Sebab orang-orang yang tidak beriman ini menurut keyakinan kita ya, menurut keyakinan kita, baik bagaimanapun orang yang tidak beriman itu, maaf tanda kutip disebut dengan istilah bahasa Al-Quran orang kafir itu, baik bagaimanapun dia, dermawan bagaimanapun dia, sering melakukan kebaikan apapun dia, itu balasan yang akan dibalas oleh Allah hanya di dunianya. Di akhiratnya enggak, selesai. Ini keyakinan kita yang harus kita yakini. Ya, di akhirat selesai. Karena Allah berfirman dan kita mungkin hafal semua ayatnya. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir, baik orang kafir itu dari golongan ahlul kitab
wal musyrikin, atau golongan orang-orang yang selalu melakukan perbuatan syirik dan sampai mati orang kafir itu tidak bertaubat atas kekafirannya itu, atas kesyirikannya itu. Nah, Allah bilang fi nari jahannama khalidina fiha abada. Di akhirat nanti, sebaik apapun dia di dunia, dermawan bagaimanapun di dunia, ini menurut keyakinan yang harus kita yakini dan harus kita imani. Ya, yang harus kita imani. Maka di akhirat nanti orang kafir itu tempatnya di neraka jahanam. Bahkan khalidina fiha abada. Dia kekal abadi selamanya di neraka jahanam tersebut. Ya, di neraka jahanam tersebut. Bahkan ulaika hum syarrul bariyah. Mereka-mereka itu kata Allah adalah sejelek-jeleknya makhluk. Nah, ini ya hukum orang kafir di akhirat nanti. Tapi kalau di dunia, hukum dunia. Allah pun insya Allah akan membalas kebaikannya selama orang itu melakukan kebaikan. Apalagi kita manusia. Maka dalam Islam itu ya kafir, orang kafir itu dibagi beberapa bagian. Satu, yang sering kita dengar orang kafir zimmi. Siapa itu orang kafir zimmi? Orang berbeda akidah dan keimanan dengan kita, tapi perbedaan akidah dan keimanan itu tidak menjadikan dia melakukan kezaliman kepada kita. Dan dia hidup rukun, damai, dan berdampingan. Maka orang begini, kata Rasul, selama dia masih hidup di dunia, dia punya hak dia sebagai manusia. Harus kita hargai dan harus kita hormati. Bahkan kata Rasul, barang siapa yang menyakiti mereka, berarti menyakitiku. Barang siapa yang menyakitiku, berarti menyakiti Allah. Ini satu. Jelas, Pak? Jadi bukan berarti perbedaan akidah, perbedaan agama, seseorang boleh melakukan kekerasan dan boleh melakukan kezaliman kepada orang lain dengan alasan berbeda agama dan keyakinan. Tidak diizinkan dan tidak dibenarkan dalam Islam. Oke? Yang kedua, ada orang kafir itu namanya kafir mu'ahad. Ya, kafir mu'ahad. Orang kafir berbeda keyakinan dan berbeda akidah dengan orang Islam, tapi dia punya perjanjian jelas, MOU hitam putih, mau hidup berdampingan dan bersama-sama dengan orang Islam. Ini juga nggak boleh disakiti. Oke, Pak? Itu mu'ahad namanya. Yang ketiga, orang kafir musta'man. Nah, apa itu orang kafir musta'man? Orang kafir berbeda keyakinan, tetapi dia minta suaka, minta perlindungan. Selama dia tidak berkhianat, selama dia tetap ya orang ini baik, kita haram untuk melakukan kezaliman kepada dia. Nah, baru yang keempat, orang kafir harbi. Nah, ini orang kafir harbi ini orang berbeda akidah, keyakinan dan keimanan dengan orang Islam, tapi kerjanya musuhin orang Islam terus gitu loh. Menzolimi, ya seperti sekarang yang terjadi di Israel. Apa yang dilakukan oleh di Palestina, bukan Israel. Nggak ada negara Israel, yang ada negara Palestina. Yang dilakukan oleh orang-orang Israel terhadap orang-orang di Palestina. Zionis, ini kafir harbi ini. Nah, orang kafir harbi ini selama dia memusuhi dan mempropagandakan bahkan membunuhi orang Islam tidak boleh diam. Wajib melakukan perlawanan semampunya. Insya Allah kalau dia menang, subhanallah, kemerdekaan yang didapat. Kalau dia harus meninggal dunia, dia mati syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak ya? Jadi itulah Islam, agama yang mengajarkan kedamaian. Maka Allah bilang, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Oke, jelas, Pak ya? Oke. Nah,
Siapapun orang yang mengajarkan satu kebaikan. Di sini kata-kata khairin, isim nakirah. Artinya apa? Kebaikan apa? Ya kebaikan apapun. Apa sih hal yang baik itu? Hal yang bermanfaat. Hal yang mendatangkan manfaat yang positif menurut Allah dan menurut Rasul. Bukan baik dan positif menurut hawa nafsu manusia. Tapi ukuran baik dan positif itu kita sebagai orang yang beriman baik menurut Allah dan baik menurut Rasul. Bukan baik menurut ukuran manusia. Sebab kalau baik menurut ukuran manusia relatif. Betul nggak, Pak? Relatif. Baik menurut koruptor dengan baik menurut aparat hukum beda apa sama? Sama apa beda? Baik menurut pencuri dengan baik menurut seorang guru sama apa beda? Beda. Jadi baik menurut siapa? Baik menurut Allah. Baik menurut siapa? Baik menurut Rasul. Jadi landasan sesuatu yang baik dan positif itu adalah sesuatu yang baik menurut syariat. Oke Pak ya. Nah, yang baik menurut Pak syariat itu, kalau menurut hukum syar'i, secara hukum, ya itu ada 3. Yang paling rendah, yang baik menurut syariat itu sesuatu yang halal. Itu. Sebab yang halal itu dilakukan dan ditinggalkan berdosa enggak, berpahala enggak. Nah, yang kedua, yang lebih tinggi daripada halal, sesuatu yang sunnah atau mandub. Oke, secara fikih. Itu yang baik menurut syariat, yang baik menurut ukuran Allah dan Rasulnya. Yang ketiga, sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib. Nah, yang negatif dan yang buruk menurut syariat, yang paling jelek, yang paling buruk menurut Allah dan Rasul, sesuatu yang haram. Itu yang paling jelek dan yang paling buruk. Nah, yang kedua, sesuatu yang makruh. Walaupun yang makruh itu dilakukan sih berdosa tidak. Dilakukan yang makruh itu belum dianggap maksiat, belum. Tapi negatif menurut Allah, jelek menurut Allah, dosa sih tidak. Tapi kalau kita punya kemampuan untuk meninggalkannya dan punya kesempatan untuk meninggalkannya, tetap ngeyel kita lakukan yang makruh itu, dosa sih tak ada, tapi Allah benci, nggak suka sama kita. Kalau kata bahasa orang kampungnya, Allah gedek empet sebel melihat kita. Dosa yang enggak. Dan yang baik menurut Allah, positif menurut Allah dan Rasulnya, kalau secara hukum syar'i yang halal, mandub dan wajib, insya Allah sesuatu itu yang di dalamnya ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Pak? Nah, sesuatu yang negatif menurut ukuran syariat, jangankan yang haram, yang makruh pun itu ya menurut Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada keberkahan di dalamnya. Enggak ada keberkahan di dalamnya. Ya, berkah itu apa sih? Berkah itu kalau bahasa Betawinya berkat, bukan. Nah, berkat itu beda dengan barokah. Kalau berkat itu ya udah yang dibawa lah tuh ya, kalau kita lagi ada acara, lagi ada apa, dikasih apa Pak? Pak Komsin pernah bawa berkat ya? Oh, per kampung. Kalau di sini nggak ada berkat ya? Oh, kalau di sini barokah semua yang banyak di sini. Nah, kalau berkat dan barokah itu sebetulnya ya orang Betawi ngambil kata dari barokah kali ya. Berkah itu dalam bahasa agamanya barokatun, adalah sesuatu ya, barokah itu yang bertambah, tumbuh dan mendatangkan kebaikan. Itu yang namanya barokah secara bahasa. Makanya itu ya,
harta yang diberkahi oleh Allah, ilmu yang diberkahi oleh Allah, jabatan yang diberkahi oleh Allah, umur yang diberkahi oleh Allah, itu ukurannya bukan banyak. Ukurannya bukan banyak, bukan kuantitas, tapi ukurannya kualitas. Nah, ciri-cirinya harta yang diberkahi, ilmu yang diberkahi, umur yang diberkahi, jabatan yang diberkahi, ciri-cirinya semakin terbuka, semakin luas, semakin bertambah rezeki tersebut, dia semakin membawa kebaikan. Ya, membuat orang tersebut semakin dekat kepada Allah karena hartanya, karena jabatannya, karena ilmunya. Itu namanya ilmunya diberkahi oleh Allah. Ilmunya, hartanya, jabatannya, umurnya yang panjang membuat dia semakin dekat kepada Allah. Itu ciri-cirinya. Artinya dengan ilmunya, dengan bertambah hartanya, dengan bertambah usianya, itu membuat ibadahnya semakin baik dan semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau sudah dicabut keberkahan itu oleh Allah, ya, banyak bagaimanapun hartanya, tinggi bagaimanapun ilmunya, strategis bagaimanapun jabatannya, maaf, sudah tua bagaimanapun usianya, kalau dicabut keberkahan oleh Allah, membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ibadahnya dengan alasan harta, dengan alasan pekerjaan, dengan alasan-alasan yang dia katakan, oh saya lagi begini, justru membuat dia semakin jauh dari Allah dan ibadahnya semakin kacau balau. Jangankan yang sunnah-sunnah, yang wajib-wajib pun sudah mulai ditinggalkan. Nah, ada satu, saya tertarik dengan ungkapan seorang ulama dari Mesir, dari Al-Iskandariyah namanya, ya, ini bukunya terkenal, Pak. Namanya Al-Hikam. Ya, Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kebetulan di pesantren anak-anak kelas 3 aliyah, pelajaran tasawuf Al-Hikam ini saya ajarkan kepada anak-anak santri, Pak. Ya. Dalam makalah yang kelima, Ibnu Athaillah As-Sakandari bilang begini, yang artinya ajalah. Apa kata Ibnu Athaillah? Kalau ada seseorang dengan alasan untuk mendapatkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Ya, apa yang sudah dijamin oleh Allah, Pak? Rezeki. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Hanya kita punya kewajiban menjemputnya. Dengan apa kita menjemput? Dengan segala fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Fasilitas apa? Oh, banyak sekali fasilitas yang Allah berikan untuk kita. Fasilitas otak, fasilitas mata, fasilitas tangan, fasilitas kaki, fasilitas telinga, fasilitas mulut, fasilitas hati dan perasaan. Itu adalah fasilitas-fasilitas yang Allah siapkan untuk kita untuk menjemput rezeki yang Allah sudah tetapkan gitu loh. Jadi rezeki itu nggak dicari, sebab yang dicari itu sesuatu yang belum ada. Kalau begitu rezeki itu diapain? Dijemput. Nah, dengan memaksimalkan dan mengoptimalkan semua fasilitas-fasilitas tersebut gitu. Oke, Pak? Nah, barang siapa, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, dengan alasan untuk mendapatkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, tapi kewajibannya kepada Allah ditinggalkan. Dengan alasan untuk mendapatkan rezeki, bangun sudah subuh-subuh udah bangun, jam 3 pagi udah bangun, tapi ketika azan subuh berkumandang, dia nggak sholat sampai siang. Ada kan yang model begini, Pak ya? Ya, siapa nggak tahu deh ya. Dari subuh udah bangun, dari sebelum subuh udah bangun, tapi sholat wajib, kewajibannya kepada Allah ditinggalkan. Ya, demi alasan untuk lebaran keluarga dan anak, puasa kagak gitu loh. Ada kan yang model begini nih? Ini kata Ibnu Athaillah As-Sakandari, ini orang mata batinnya sudah hilang. Ya, mata batinnya, bukan mata ininya. Mata batin itu dalam bahasa Arab namanya basirah. Itu udah hilang. Kenapa?
Karena mata batin ini bicaranya adalah keberkahan. Ya Pak, mata batin ini bicaranya adalah keberkahan. Sulit itu, harta itu akan diberkahi oleh Allah walaupun dia dapat gitu loh. Sulit itu, jabatan itu akan diberkahi oleh Allah walaupun dia raih. Kalau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang Allah sudah wajibkan kepadanya dengan alasan untuk menggapai dan mendapatkan yang sudah dijamin, digaransi oleh Allah itu, dia tinggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, jelas, Pak. Nah, kembali kepada hadis ini. Kita ini semua akan mati gitu loh. Nggak ada yang nggak akan mati. Siapa yang nggak mati di dunia ini? Nggak ada. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, semua yang ada pada diri kita ini semua akan kita tinggal. Ya, sayang bagaimanapun kita sama handphone kita kemana-mana kita bawa. Kalau udah mati udah. Mau dibawa tuh handphone. Mau teleponan sama keluarga yang masih hidup. Ya kagak, selesai. Bahkan harta kekayaan kita, walaupun secara sertifikat itu milik kita, secara agama bahkan hukum negara pun itu udah berpindah kepemilikan kepada siapa? Kepada ahli waris. Nggak ada yang kita bawa itu semua. Ayo, rumah mewah, bangun susah-susah. Sampai jungkir balik, sampai mengorbankan agamanya, mengorbankan kewajiban agamanya, dia bangun rumah mewah. Baru sebulan dia tempati, innalillah. Yang nikmati siapa? Ahli waris, bukan dia. Kalau ahli warisnya ingat, kalau enggak, bahkan bukan cuma sekedar ingat, berebut. Berantem. Saya berapa kali mendapatkan pengaduan dari satu keluarga, ayahnya meninggal, bapaknya meninggal, meninggalkan harta yang cukup lumayan. Ibu dan anak berantem sampai ke pengadilan, sampai ke, ya Allah, pengacara, sampai dia ngeluh sama saya, Pak Ustadz, ya Allah, kami membayar pengacara nggak selesai-selesai. Bukan cuma jutaan, bukan cuma puluhan juta, ratusan juta uang HP-nya kami habis, tapi nggak selesai-selesai katanya. Antara anak dan ibu, gimana ceritanya itu, Pak? Berseri, kayak drama Korea aja. Ini realita kehidupan dunia, dan inilah namanya dunia. Akan kita tinggalkan. Maka yang kita pasti akan mati ini, kita harus bawa bekal untuk menghadap kepada Allah. Nah, bekal itulah sudahkah kita persiapkan? Sudahkah dengan harta kita itu sekaligus sudah jadi bekal untuk menghadap kepada Allah? Kita punya ilmu, sudahkah ilmu yang ada pada diri kita menjadi bekal untuk kita menghadap kepada Allah? Kita diamanahkan oleh Allah jabatan dan dipercayakan oleh manusia suatu jabatan yang strategis. Sudahkah jabatan itu bukan hanya untuk menggapai keduniaan yang bersifat duniawi, tapi sudahkah itu kita peruntukkan dan kita maksimalkan juga sebagai bekal untuk kita menghadap kepada Allah? Hidup di dunia ini, ya apalagi umat Nabi Muhammad ini, antara 60 sampai 70 tahun. Bahkan wallahu alam bisawab, saya pernah membaca informasi rata-rata orang zaman sekarang, Pak, itu yang meninggal kebanyakan antara 50 sampai 60 tahun. Jangankan 40, umur 15 tahun sakit jantung, cuci darah karena faktor makanan dan sebagainya. Ini kondisi. Jadi ada satu penelitian, betul apa enggak, wallahu alam bisawab, saya kaget, Pak. Saya baca, zaman sekarang ini nggak tahu karena apa, stres, karena tekanan ekonomi, karena makanan atau apalah. Sekarang orang banyak meninggal tuh antara umur 50 sampai 60 tahun, jarang yang 60 ke atas katanya. Itulah hidup. Saya nggak terasa sekarang usia saya sudah masuk 62. Padahal main layangan saya masih ingat, Pak.
Lagi kecil main tak kumpet, saya masih ingat. SD saya di Petamburan, tinggal saya di daerah apa namanya, Tanah Abang, jalan kaki itu lewat jembatan tinggi. Tiap hari masih ingat saya. Apa? Di Brimob itu SD saya. Jalan kaki dari Tanah Abang tiap hari pulang pergi, masih ingat saya. Kadang-kadang numpang ada temen itu bapaknya supir Aji Wirya. Kadang-kadang pas ini, wah ini udah boncengin, ayo naik katanya. Senang kita karena supirnya bapaknya supir Aji Wirya. Masih ingat saya itu, mobilnya biru. Ya banyak, bukan 4, 6. Medal Sekarwangi, Aji Wirya, SMS, Gamadi. Saya masih ingat itu. Ya, Robur mobil roti itu. Masih ingat saya, Pak. Sekarang usia saya udah 62, ya Allah. Inilah umur dunia, kita nggak tahu, Pak. Begitu cepat. Sementara kita akan pergi ke kehidupan yang abadi, yang nggak ada akhirnya. Bekalnya hanya amal soleh. Bekalnya hanya ibadah. Nah, sudahkah harta kita juga udah kita persiapkan, bahkan sudah kita infakkan sebagai amal soleh dan bekal untuk kita menghadap kepada Allah? Sudahkah ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan yang ada pada diri kita bukan hanya sekedar ya sarana untuk mendapatkan dunia, tapi juga sarana untuk mendapatkan bekal untuk akhirat kita nanti dengan ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan kita? Atau sebaliknya justru kepandaian, kecerdasan, keintelektualan kita membuat orang zolim, membuat orang menjadi terzolimi, bahkan menjadi sesat karena ilmu kita. Betul kan, Pak? Banyak nggak orang menjadi sesat karena salah berguru? Ada nggak, Pak? Bukan ada, banyak. Ayo kita tanya diri kita, sudahkah ilmu kita jadi bekal untuk kita menghadap kepada Allah? Sudahkah harta kita menjadi bekal untuk kita menghadap kepada Allah? Sudahkah umur panjang yang Allah berikan kepada kita, kesehatan yang Allah berikan lahir batin kepada kita, sudahkah kita maksimalkan untuk sebagai bekal untuk kita menghadap kepada Allah? Dan kehidupan di akhirat, kehidupan yang tidak ada akhirnya, kehidupan yang abadi. Makanya kematian jangan menganggap kematian berakhir semua persoalan. Justru kematian di dunia ini adalah awal di mana manusia memulai kehidupan yang tidak ada akhirnya, yaitu kehidupan akhirat yang dimulai dengan kematian. Sebelum adanya alam akhirat setelah kiamat disebut alam barzakh. Oke, alam barzakh. Nah, yuk kita persiapkan bekal untuk akhirat kita. Nah, salah satunya kata Rasul sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah, sebagai bekal akhirat kita. Yuk, di sini kata Rasul, man dalla ala khairin, barang siapa yang mengajarkan dan menunjukkan orang lain kebaikan apapun, satu hal yang positif apapun, sesuatu hal yang bermanfaat apapun, apapun bentuknya hal yang baik, positif dan yang bermanfaat itu dia tunjukkan, dia ajarkan orang lain. Kemudian orang yang diajarkannya itu melakukan, melaksanakan, mengamalkan kebaikan tersebut, maka dia akan mendapatkan pahala percis seperti pahala yang dilakukan oleh orang yang diajarkannya tadi. Nah, ada yang bertanya, ya ini yang sering ini, yaitu ya apa yang diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat As-Saff. Pernah dengar surat As-Saff ayat 2 dan ayat 3. Apa kata Allah? Ya, surat As-Saff ayat 2 ayat 3 yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ayat ini dimulai oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai hamba-hambaku yang beriman, kata Allah. Ya, Allah gerakkan dan bangkitkan keimanannya. Jika engkau beriman,
Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa engkau hai orang-orang yang beriman mengatakan sesuatu yang kamu tidak kerjakan? Ya, kau beriman tapi mengatakan sesuatu yang kau nggak kerjakan. Bahkan bukan hanya sekadar sesuatu yang kau nggak kerjakan, kau nyuruh orang tapi kau nggak bukan cuma mengatakan saja, tapi kamu mengajak orang kebaikan tapi kamu nggak melakukannya. Nah. Ini gimana? Ini perlu kita bahas nih. Nah, maka kata Rasul, kata Allah, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian Allah, kemarahan Allah ya bagi kamu yang mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Allah benci dan Allah marah kepada kamu kalau kamu mengatakan sesuatu dan kamu tidak melakukannya. Nah, pertanyaannya, gimana nih? Ngajak orang melakukan kebaikan, sementara dia sendiri nggak lakukan kebaikan itu, cuma ngajak doang berpisahnya. Gimana Pak? Halo? Gimana nih? Di terminal. Terminal. Ya, itu namanya bukan konektor, itu namanya calo. Ya, bahasanya calo ya Pak ya. Ayo, Cianjur. Orang pada naik Cianjur, mobilnya udah penuh, dia kagak naik, ganti lagi bis. Nah, gini Pak, dosa apa enggak orang yang model begini? Dengerin. Kalau yang diajak sesuatu hal yang baik dan positif, ya, kalau yang sesuatu yang diajak, yang diomongin ke orang lain tersebut, sesuatu yang wajib secara syar'i, ya, seperti dia ngajak orang sholat, seperti dia ngajak orang puasa Ramadan, seperti dia ngajak orang untuk berzakat, hal yang wajib, apalagi fardu ain bagi dia, dan dia ajak orang, dan dia nggak lakukan, dia berdosa, Pak. Oke? Dia berdosa. Tapi kalau sesuatu hal yang diajarkan ke orang lain itu bukan hal yang fardu ain, bukan hal yang wajib, kemudian orang yang diajaknya untuk melakukan kebaikan tersebut melakukan dan dia nggak melakukan, dia nggak berdosa. Kalau sesuatu yang dia ajak itu untuk dilakukan oleh orang lain, sesuatu yang bukan fardu ain, sesuatu bukan hal yang wajib bagi dia. Tapi ya, maaf, tadi ya dilihatnya nggak pantas gitu Pak. Dilihatnya nggak pantas. Kalau secara bahasa etika itu apa namanya Pak? Ya nggak inilah. Lu ngajak doang, katanya bisanya kan lu sendiri kagak ngakuin. Dilihatnya nggak resep dah, dilihatnya Pak. Tahu nggak resep Pak? Apa nggak resep? Yang nggak enak aja dilihatnya, dosa sih kagak. Kalau yang diajak untuk ya dia kalau dia mengajak sesuatu hal yang nggak fardu ain, ya hal yang nggak wajib, cuman mengajak orang untuk melakukan hal yang sunnah. Nah, tapi dia tetap dapat pahala, insya Allah dia masih tetap dapat pahala. Nanti akhirnya ujung-ujungnya udahlah gue ngajak orang baik berbuat baik aja dah katanya. Ya kagak, dilihatnya ya gimana gitu Pak. Secara etika itu nggak inilah, nggak elok. Nggak enak dilihat, nggak enak didengar. Itu orang cuma ngajak doang, tapi dia sendiri kagak ngelakuin. Didengarnya nggak enak. Apa? Apa NATO? Nah, bukan NATO, omon-omon. Omdo. Ya? Paham ya? Jadi ada lagi ember. Oke Pak. Jadi soal mengajak orang atau mengatakan sesuatu hal yang baik dan positif, kemudian mengajak orang untuk melakukan hal yang baik itu hal yang sudah positif. Apalagi orang yang diajak itu mengamalkan dan melakukan kebaikan yang kita ajak tadi. Oke? Kalau dia lakukan kebaikan tadi karena petunjuk kita, karena kita yang ngajarinya, walaupun waktu itu sedang kita tidak melakukan, kita masih tetap dapat pahala. Nah, apakah berdosa orang yang mengajak sementara dia nggak melakukan? Dia dulu yang diajak.
Kalau perkara yang diajak untuk dilakukan itu adalah sesuatu yang fardu ain untuk siapapun termasuk untuk dia nggak lakukan. Selain itu nggak elok, nggak enak dilihat, dia itu berdosa. Kalau yang dia suruh itu sesuatu yang fardu ain untuk dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau sesuatu yang hanya sunnah, ya berdosa yang enggak. Tapi dilihatnya enggak resep dah gitu. Enggak pantas secara etika, itu tidak pantas dan enggak enak dilihatnya. Dan enggak enak didengarnya. Oke Pak? Nah mudah-mudahan ini bisa dipahami Pak ya. Oke. Nah usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Ini sebetulnya hadis ini hadis motivasi. Untuk apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memotivasi kita untuk selalu berbuat baik. Bahkan kalau bisa, jangan hanya sekedar sendirian masuk surga itu, gitu loh. Ajak juga orang lain untuk berbuat baik bersama kita. Maka dakwah itu sebetulnya bukan kewajiban orang-orang tertentu. Semua kita punya kewajiban untuk berdakwah. Semua kita punya kewajiban untuk mengajak orang lain untuk berbuat baik. Semua kita punya kewajiban untuk mengajak orang untuk melakukan hal yang baik dan positif. Bukan hanya kewajiban orang-orang tertentu dan jangan hanya dibebankan kepada orang-orang tertentu. Tapi semua kita punya tugas untuk mengajak orang untuk melakukan hal yang baik dan positif itu. Kalau ini yang terjadi pada umat udah dahsyat, Mbak. Disinilah ada istilah ad-dinul Islam dinun kamilun. Agama Islam adalah agama yang sempurna. Tapi wal ummah al-islamiyah, umat Islam adalah umat mutakamilatun, umat yang saling menyempurnakan di antara mereka. Disinilah perlunya sinergi, karena manusia tidak ada yang sempurna. Oke? Masjid ini sekarang bisa berdiri dengan kokoh dan kita terlindung dari hujan dan panas. Bahkan walaupun cuaca panas kita bisa merasa nyaman dengan bersinerginya antara pasir dengan semen, antara pasir, semen dan air, antara pasir, semen, air dan besi, antara pasir, semen dan kayu, dan tambah lagi kalau sudah jadi ada cat, tambah lagi ada AC, tambah lagi ada karpet. Ya kan Pak? Betul? Nggak bisa masjid ini berdiri dengan kokoh kalau cuma bahannya semen. Nggak bisa masjid ini berdiri dengan kokoh kalau cuma ada pasir. Nggak bisa bangunan masjid ini berdiri dengan kokoh hanya ada besi. Bahkan ada pasir, ada semen, ada namanya ada namanya batu, split, ada yang namanya besi. Kalau nggak ada air pun yang menyatukan, pun nggak akan bisa berdiri bangunan yang kokoh ini. Dan akan semakin indah kalau bangunan ini dicat dengan cat yang pantas dan layak dilihat, matanya enak. Dan akan pantas lagi dan enak lagi kalau dalam masjid ini dibentangkan karpet yang indah dan nyaman dan tebal dan empuk. Apalagi kalau musim panas bikin AC. Apalagi kalau sound system yang nyaman, enak didengar sama telinga. Nah, kenapa bisa nyaman? Karena bersinergi antara pasir, antara semen, antara air, antara split, besi, bahkan cat, kayu, dan karpet, serta ada AC dan sound system yang bagus. Sehingga yang di dalam masjid nyaman dan menikmati. Oke Pak? Lampunya kedap-kedip Pak. Enggak lah Pak. Lampunya pun subhanallah. Jelas Pak, itu yang disebut dengan ad-dinul Islam dinun kamilun. Agama Islam agama yang sempurna. Wal ummah al-islamiyah ummatun mutakamilah. Umat Islam adalah umat yang saling menyempurnakan.
Kalau ada kekurangan, yuk kita tutupi dengan kelebihan yang ada pada saudara kita. Yuk, kalau ada kelebihan, yuk kita berikan kelebihan yang ada pada diri kita untuk menutupi kekurangan yang ada pada saudara kita yang lain. Indahnya, itulah yang namanya indahnya kebersamaan. Oke Pak, ada pertanyaan, monggo silahkan. Oke, silakan. Kalau kita melihat orang dalam contohnya? Ya, katakanlah kita masalah hutang atau sakit. Nah, terus bagaimana kita memperbaiki hubungan kita sama Allah? Terus nah ini kan sering kali Ustaz. Ada penyakit hati yang menghinggapi pada saat kita melakukan itu. Apakah itu ibu, apakah itu ria, apakah itu begini Pak, mudah-mudahan saya nggak salah ya Pak ya. Kita ini makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Makhluk sosial, nggak bisa hidup sendiri. Kaya bagaimanapun kita, banyak bagaimanapun harta kita nggak bisa hidup sendiri. Yang saya rasakan, saya seumur hidup saya udah 62 tahun umur saya nggak pernah nanam padi walaupun satu butir, nggak pernah. Tapi yang namanya lontong yang dari padi, bahan bakunya, yang namanya nasi yang namanya dari padi, Pak. Yang namanya ketupat, bubur yang bahan bakunya adalah dari padi, saya nggak tahu tuh udah berapa ton yang saya makan. Karena siapa Pak? Karena jasanya petani. Karena siapa Pak? Karena jasanya para pedagang-pedagang yang berjualan beras, berjualan lontong, oke Pak? Berjualan bubur. Saya nggak pernah yang namanya, maaf, nangkep ikan bandeng Pak, melihara ikan bandeng nggak pernah saya Pak. Tapi ikan bandeng, ikan kembung yang saya makan tuh banyak banget Pak. Saya nggak tahu sudah berapa ekor daging, udah berapa ekor sapi yang saya makan Pak selama saya hidup. Oke Pak, itu saya bisa makan sapi itu karena sinergi para peternak dengan saya. Belum lagi supir yang bawanya. Oke Pak. Maka manusia yang ego itu manusia nggak tahu diri gitu loh. Makanya Allah itu paling nggak suka dengan orang sombong. Dan sifat sombong itu sifat yang pertama kali yang membuat iblis dimurkai oleh Allah. Jadi Allah menitipkan kepada kita ilmu. Nggak boleh sombong dengan ilmu kita Pak. Bersyukur. Allah menitipkan kepada kita harta. Nggak boleh sombong dengan harta kita sekaya apapun kita. Kita tetap bergantung kepada orang lain. Itulah manusia. Ya. Bersinergi. Maka ketika orang mempercayakan sesuatu kepada kita, kita jaga kepercayaan itu. Maka ya, sifat dan sikap ya terhadap orang lain itu nggak cukup. Kalau melihat orang susah, kasihan tuh orang, nggak cukup. Tapi itu namanya simpatik atau simpati. Yang bagus itu bukan cuma kasihan, empati itu yang bagus. Tunjukkan sifat empati kita, bukan hanya sekedar kasihan tuh orang. Tapi ketika kita punya kemampuan, ketika kita punya sebagai harta, ketika kita punya tenaga, ketika kita punya ilmu, ya, gunakan semua potensi yang Allah berikan itu untuk meringankan kesusahan orang yang sedang kita lihat dalam keadaan susah itu. Itu namanya empati. Tapi sekarang yang terjadi, Pak, ditanamkan kepada masyarakat kita ini sifat ego. Emosi, sombong, merasa benar sendiri. Kacau ini. Empati ini udah hilang dari masyarakat kita sekarang, Pak. Dan ini harus kita ajarkan dari anak kita dan kita harus jadi contoh. Yang pertama. Yang kedua, kita harus punya sifat respect. Kalau orang nggak punya respect kepada orang lain, seorang guru udah nggak ada respect kepada muridnya, seorang murid sudah nggak ada respect kepada gurunya, ya. Teman sudah nggak ada respect sama temannya, tetangga sudah nggak ada respect dengan siapa orang yang ada di sebelahnya.
itu sudah nggak ada lagi rasa hormat dan menghormati dan menghargai, sudah nggak ada. Udah cuek sudah, amsa bodoh amat. Jadi empati dan respek itu harus kita tanamkan dan kita jalankan dalam kehidupan kita kepada orang lain. Kita ini makhluk sosial. Jangan ego yang ditanamkan, jangan merasa benar sendiri yang kita tanamkan. Jangan merasa kaya sendiri yang kita tanamkan dalam hidup kita. Jangan merasa pintar sendiri, orang lain salah semuanya. Kan ada sekarang kelompok-kelompok, Pak, diciptakan dalam kelompok-kelompok merasa paling benar sendiri dan nggak mau peduli kepada orang yang di sekitarnya ketika berbeda dengan dia. Kan ada yang model begini, ego yang dikedepankan. Jadi empati dan respek ini harus kita tanamkan dan kita amalkan dalam kehidupan kita. Kalau sudah respek, saling menghargai, udah insya Allah. Saling menghormati sudah kalau ada respek. Oh kasihan itu tetangga kita lagi sakit. Walaupun kita lagi senang, lagi alhamdulillah dapat nikmat, sudahlah. Nggak usah terlalu kita tampakkan, kita tonjolkan. Kalau bisa kita bantu dia yang lagi susah. Oke Pak, ayo empati dan respek ini sekarang udah mulai apa Pak? Lah, kalau kita punya empati dan respek kepada orang, kita ngutang sama orang lain. Ya kita respek, Pak. Alhamdulillah ya, ketika kita susah dia mau bantu kita. Respek. Kenapa orang yang ngutang nggak mau ngebayar? Karena sudah hilang rasa respeknya kepada orang yang nolong dia. Kepada orang yang nolong dia aja dia udah nggak ada hormatnya. Kalau kita nggak mau membayar hutang kepada orang yang sudah menghutangi kita, berarti kita sudah nggak menghormati orang yang menolong kita. Sudah nggak menghargai jasa dan kebaikan dia. Dan belum tentu, Pak, ketika dia menolong kita, ketika kita membutuhkan dan kita pinjam dan berhutang kepada dia, belum tentu dia nggak butuh uang itu gitu loh. Mungkin dia butuh, bahkan mungkin sangat butuh, tapi mungkin waktunya dia belum waktunya untuk membutuhkan itu. Maka ketika dia tahu ada tetangganya, ada temannya membutuhkan, udah dia kasih. Dia berharap supaya pada waktunya nanti kembali uang itu. Maka sangat sadis sekali, Pak. Orang berhutang dikasih. Kemudian justru orang yang memberikan hutang kepada dia, waduh, dibikin susah. Betul nggak, Pak? Banyak kayak model begini sekarang, Pak. Makanya dalam Islam itu dosa kepada manusia itu nggak cukup hanya bertaubat kepada Allah. Bahkan seorang yang mati syahid pun dalam jihad di jalan Allah, tapi dia punya sangkutan hutang kepada orang lain, itu akan terkatung-katung, Mbak. Jelas, Mbak? Jadi jangan menganggap berbuat zalim dan berbuat dosa kepada manusia itu selesai dengan orang itu mati. Enggak. Wah, dengan orang yang kita berhutang kepada dia mati lebih ribet, Pak. Apalagi keluarga ahli warisnya kita nggak ketemu. Wah, ribet lagi tuh. Jangan kita ngutang sama seseorang, nauzubillah, orang itu mati, alhamdulillah bebas. Astagfirullahaladzim. Makanya dalam Islam itu berbuat zalim kepada orang, salah satunya itu tadi, hutang nggak dibayar. Sekalipun orang yang tersebut mati syahid, tapi karena dia punya sangkutan hutang, itu terkatung-katung. Oke? Nah, jadi empati ini yuk kita tanamkan sesama kita. Nggak cukup cuma simpati aja. Nggak cukup, kalau simpati itu ya kasihan itu orang lagi susah. Kasihan dia itu orang lagi, cuman kasihan doang, tapi nggak ada tindak lanjut. Tapi lakukanlah tindak lanjut yang disebut empati. Dan selain empati, kita harus punya sifat respek kepada siapapun orang. Respek kepada tetangga, respek kepada anak, respek kepada murid, respek kepada guru, itu harus ada, Pak. Kalau sudah ada respek, insya Allah saling menghargai, saling menghormati, nggak akan saling menelikung, nggak akan menjadi musuh dalam selimut.
Kenapa menjadi musuh dalam selimut? Kenapa berkhianat? Karena dia nggak respect kepada orang yang dia khianati. Kenapa suami bisa berselingkuh? Karena dia nggak respect kepada istrinya, nggak hormat kepada istrinya. Oke Pak? Makanya itu ya Allah, hutang kepada manusia, zolim kepada manusia, bertaubat bagaimanapun kepada Allah, enggak menyelesaikan Pak. Kecuali dia sudah selesaikan kepada orang yang menjadi korban kezolimannya. Nah, kalau kita sudah menjalankan empati dan kita juga selalu punya sifat respect, insya Allah di situ kita akan mendapatkan trust, T-R-U-S-T, kepercayaan. Trust itu, ya, Pak Komsin, what is the meaning trust in Indonesia? Hah? What is the meaning trust in Indonesia? Kepercayaan. Oke. Ini Mr. Komsin ini bahasa Inggrisnya dahsyat ya. Tapi kalau dirubah jadi TRUSH, jadi sampah ya. Wow. Ya bukan T, S-nya SH, trust. Lain lagi ini trust. Agak dini dikit juga ya. Trust. Itu kata orang Inggris pronunciation. Ya. Teras lain lagi pejabat teras. Kalau kita udah punya trust dari orang Pak, oh nikmat Pak. Nikmat loh kalau kita mendapatkan kepercayaan dari orang. Orang sudah percaya kepada kita bahwa dia itu adalah orang yang saya butuhkan. Bahwa saya perlu orang itu. Oh rezeki kebuka itu Pak. Ya kan Pak? Tapi kalau trust itu udah dikhianati, nah maka kalau sudah mendapatkan trust, jaga trust itu dengan apa yang disebut dengan integritas. Jaga dengan integritas. Ya kepercayaan itu kita jaga dengan kita tidak berkhianat. Kepercayaan itu kita jaga dengan kerja serius, nggak main-main. Ya kan ya? Itu namanya integritas. Kepercayaan itu kita jaga dengan kejujuran. Kepercayaan itu, trust itu kita jaga dengan, itulah yang disebut dengan integritas. 4 hal ini aja Pak kuncinya Pak dalam hidup ini. Wow. Untuk urusan dunia insya Allah Pak. Nah, untuk urusan akhirat ya beribadahlah, lakukan apa yang disebut dengan ibadah mahdoh, pendekatan kita langsung dengan Allah, ya sholat kita, puasa kita, zakat jangan cuma sekedar yang wajib, bahkan yang sunnah pun yang disebut sodakoh, infak pun kita tunaikan. Oke, jadi janganlah coba-coba berbuat dosa kepada orang lain. Yang khawatirnya belum kita dimaafkan, belum kita meminta maaf, orang itu meninggal duluan. Na'udzubillah min, inilah dosa yang dibawa sampai mati nanti Pak. Jadi jangan kita berhutang kepada orang, nggak bayar-bayar, orang yang kita pinjemin, orang yang kita berhutang kepadanya mati. Alhamdulillah, waduh. Na'udzubillah min dzalik. Oke, jelas Pak? Oke, apa lagi? Ya. Utang negara itu mana Pak? Apa? Utang negara siapa yang nanggung? Utang negara yang nanggung ya siapa? Ya yang bertanggung jawab. Iya, yang bertanggung jawab. Kalau dia selewengkan, kalau dia korupsi, ya dia yang bertanggung jawab. Oke Pak? Ya mau siapa kayak namanya? Yang pejabat yang diamanahkan jabatan tersebut. Loh, masa hutang negara yang menanggung dosanya rakyat? Enak aja. Oke Pak? Ya, tapi kalau secara manajemen negara, ya negara itu yang bertanggung jawab untuk membayar hutangnya kepada asing, kan gitu Pak ya? Tapi secara dosa, itu hutang negara itu dia korupsi apa enggak? Maka koruptor-koruptor itu Pak, enggak akan selesai hanya cuma di penjara. Oke Pak? Oke jelas? Jadi makanya Umar bin Khattab itu ketika dia mendapatkan amanah, ya Allah, dia berdiri. Hei, umatku,
Seandainya nanti aku dalam menjalankan amanah kepemimpinan ini saya udah mulai bengkok kiri kanan, cepat tegur saya. Jadi pemimpin itu siap untuk dilempengin gitu loh, Pak. Kenapa pedang itu bisa tajam, Pak? Karena terpaan, lagi dipukul lagi, bahkan dibakar. Makanya menjadi pisau yang tajam. Oke, kenapa kok bisa pemerintah bahkan penguasa tidak berwibawa? Karena kelakuannya sendiri nggak memberikan contoh yang baik kepada bawahannya. Jelas, Pak? Makanya tegaknya negara minimal dengan benar pemerintahannya dan benar para intelektual dan ulamanya dan ilmuannya. Oke, Pak? Ya kalau ilmuannya nggak menyampaikan kebenaran, bahkan justru mencari-cari pembenaran terhadap kesalahan yang dilakukan oleh para petingginya dan atasannya, dan ilmuwan intelektual ulama yang mencari-cari pembenaran, ya wassalam, Pak. Oke, Pak? Ada lagi barusan? Ya. Seandainya Pak, Orang berhutang kepada kita, berarti kita punya piutang. Ya. dia nggak bayar-bayar Pak. Ya. Terus setelah itu dia hutang lagi. Ya. Gimana Pak? Makanya dalam Al-Qur'an surat oke. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282. Dengerin, Pak ya, ini Al-Qur'an. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran, itu urusan utang piutang. Karena memang dahsyatnya urusan hutang piutang ini, Pak. Karena pentingnya urusan hutang piutang ini. Dijelaskan oleh Allah secara rinci dan terperinci. Lihat, baca nanti tafsirnya, penjelasan ulama, surat Al-Baqarah ayat 282. Tentang hutang piutang. Salah satunya etika berhutang itu, tulis, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Satu, hutang itu harus jelas kapan dibayarnya. Harus jelas. Dan kalau sudah jelas, tulis hitam putih, walaupun dengan keluarga sendiri. Ini kadang-kadang yang ngutang, lu kayak nggak percaya aja sama gua kan ya. Kayak lu baru kenal kemarin aja, bukan soal percaya atau kagak percaya, bukan soal kenal atau kagak, justru karena gara-gara lu kenal sama gua kenal lu macem-macem, kan gitu loh, Pak ya. Oke, Pak? Jadi itu gak ada cerita siapapun, walaupun teman dekat, walaupun tetangga dekat, hutang piutang itu Allah bilang tulis dan harus ada saksi. Sampai kapan hutang itu dibayar? Berapa hutangnya? Bahkan ulama banyak mengatakan, kalau hutang dengan mata uang, itu sekarang itu mata uang itu fluktuatif, bisa terjadi inflasi. Maka berhutang itu, yang benar itu, banyak ulama mengatakan yang benar itu, berhutang itu, ya, walaupun hutangnya hutang mata uang, tapi mata uang ketika dia berhutang, itu harus dikonversi kepada harga emas ketika dia berhutang. Iya, orang berhutang kepada kita hari ini 3 tahun yang lalu 10 juta. Saya ingat, jangankan 3 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu emas masih harganya 1,5 juta. 2 tahun yang lalu. Sekarang sudah 2,7. Jadi 10 juta yang saya berhutang atau yang kita berhutang kepada orang 3 tahun yang lalu, kalau beli emas itu berapa itu? Bisa hampir berapa gram, Pak? 6 gram ya? Hampir 6 gram. Lah sekarang 6 gram kalau 3 juta, 18 juta. Jadi kalau berhutang 10 juta 2 tahun yang lalu, kalau dibayar rupiah juga, kalau disamakan dengan emas, itu dia harus bayar 18 juta. 16 juta. Ada ulama mengatakan begitu, Pak. Dikonversi kepada nilai mata uang. Itu kepada emas.
Dan maaf Pak, ini maaf, saya pernah baca kenapa Islam mengajarkan mata uang yang stabil itu emas dan perak. Karena dia nggak akan pernah berbohong, nggak akan pernah terjadi inflasi. Harga uang itu senilai berapa beratnya emas tersebut. Ini Islam Pak. Rasulullah 1400 tahun yang lalu ada kalau mata uang yang nggak pernah berubah nilainya dan nggak akan terjadi inflasi, mata uang emas dan perak. Kalau binatang kambing, itu nggak pernah berubah harga kambing dari dulu, Pak. Nilainya, bukan harganya. Harga berubah, tapi nilainya. Dulu kambing kita beli 3,5 juta udah gede. Kemarin 7 juta masih segitu gedenya. Ya, kalau ada yang mau saklek lagi gitu loh, Pak. Ini ngutang udah 5 tahun, ngutangnya 5 juta, kita tagih 5 juta aja masih marah juga. Bahkan ulama ada mengatakan kalau ada hutang 5 tahun waktu itu dikonversi dengan harga emas waktu itu, Anda harus membayar harga emas waktu ini. Ayo kalau saya mau ngomong kayak gitu, gimana Pak? Lebih bingung kan loh? Makanya orang-orang yang ngutang kagak bayar ini, apalagi marah lagi sama yang ngutangin, itu orang nggak tahu diri. Oke, jelas Pak? Oke. Ya. Yang ngutangin apa yang ngutang? Yang ngutang. Makanya itu ketika enggak sebentar dulu. Makanya itu sebelum terjadi transaksi hutang piutang harus tertulis hitam putihnya, harus ada saksinya. Jadi ketika pun dia meninggal jelas. Makanya itu keluarga, kalau ada keluarga yang meninggal sebelum dibawa ke makam, berdirilah ahli warisnya, Bapak, Ibu. Kalau seandainya ada si mayit ini punya kesalahan, tolong dimaafkan. Sampaikan kepada siapapun orang yang mengenal si mayit ini. Kalau dia punya kesalahan, tolong maafkan. Tapi kalau dia punya kesangkutan hutang piutang, kalau dia punya hutang, tolong hubungi kami sebagai ahli warisnya. Kalau dia punya piutang, tolong yang punya piutang juga hubungi kami, bayar kepada ahli waris supaya tidak bermasalah nanti Anda dengan si mayit ini. Oke, terus Pak? Tapi beliau itu ada jaminan asuransi, Pak. Apakah tetap nanti jadi permasalahan di akhirat? Ya tetap selama belum dibayar. Asuransi kan urusan dunia. Udah beres belum urusan dunianya? Tapi asuransi yang menjamin pada itu. Lah, dia bayar sama enggak sama orang yang minjemin sama dia? Iya, setelah itu dia bayar apa enggak? Itu bayar, tapi belum masa waktunya pinjam. Iya, enggak ada masalah kalau memang dibayar gitu, Pak. Tapi kalau enggak diselesaikan, diambil sama ahli warisnya, ya selesai, Pak. Dia masih punya tanggungan kepada orang yang yang dia hutangi. Oke, Pak? Kan persoalannya adalah harta waris setelah seseorang meninggal. Saya nemuin, Pak. Ini bukan hoax, saya dengar sendiri. Ada orang kaya di Jakarta, Pak ya, meninggal dunia. Kebetulan orang itu saya kenal, Pak. Dia baik sama saya waktu dia hidup, Pak. Saya takziah. Punya anak. Anaknya, bapaknya meninggal, cuma pura-pura sedih saya lihat. Bercanda. Bercanda, Pak. Bercanda apa? Alhamdulillah ya, kita punya mobil sekarang. Alhamdulillah, bila ini semua punya kita ya. Gitu ngomongnya, Pak. Gimana ceritanya? Bapaknya masih di depan. Belum dikubur-kuburin. Anaknya udah girang. Alhamdulillah kita sekarang dapat pilah gratis. Gimana ini, Pak? Anak sendiri itu begitu gitu loh. Makanya itu harta yang sesungguhnya harta itu yang kita belanjakan di jalan Allah, yang kita infakkan dan sedekahkan, yang kita tinggalkan belum tentu milik kita. Bahkan bisa menjadi fitnah untuk kita, bisa nggak? Bahkan juga bisa menjadi fitnah kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan itu kejadian bukan sedikit. Oke, Pak? Oke, saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Oh iya, Bapak. Oke, apa? Kalau kita berutang sama orang kafir, Tetap, Pak.
Enggak, kita meninggal. iya. Iya, sama Pak. Tetap Rasul, Sama ahli warisnya gitu. iya tetap. Dan dia nggak tahu, nggak hanya Ya kita kasih tahu, makanya kan tadi Pak, man adza dzimmiyan faqad adzani. Orang kafirnya orang kafir apa? Kalau dia memang cuman perbedaan agama, dia masih punya hak untuk mendapatkan haknya di dunia ini, Pak. Tapi ada lagi yang bilang begini, kalau kita berutang sama orang kafir, sama orang Islam, lebih duluan orang kafir dibayar katanya. Bukan soal lebih duluan, sama aja yang Tapi ini katanya kalau orang kafir nanti nggak bakalan ada dimaafkan, tapi kalau orang muslim dimaafkan. Bagaimana? siapa bilang, Mbak, kita nggak tahu. Jangankan sama kakak beradik aja bisa berantem cuman gara-gara duit. Ada istilah duit mah nggak kena saudara. Betul nggak, Pak? Oke, jadi kekafiran seseorang berbeda akidah dan agama dengan seseorang itu dengan kita bukan alasan kita boleh menzolimi orang tersebut, mengambil haknya, nggak bisa, Pak. Oke, itulah Islam, inilah rahmat. Kalau orang yang udah nggak ada atau orang kita bisa membayar mensedekahkan Bapak. Kalau memang kita sudah maksimal mencari siapa keluarganya dan ahli warisnya. Itu ikhtiar terakhir, Pak, kata ulama tuh begitu, sudahlah. Karena saking milik orang lain tuh nggak boleh kita nggak selesaikan. Ya maka menyelesaikannya, ya Allah saya udah mencari ahli warisnya nggak ketemu, dia udah meninggal. Saudara. Sesuaikan juga Pak dengan kita berutang kalau sekian harga emas sekian. Ya ulama ada yang mengatakan seperti itu. Enak banget. 3 tahun yang lalu dia ngutang 10 juta sama kita. Lagi 10 tahun ya. Lah iya makanya itu. Ini jangankan sesuai dengan harga emas 10 juta aja mintanya susah. Betul nggak, Pak? Padahal harga uang 10 juta inflasinya udah dahsyat. Yang repotnya sama saudara Pak. Apa? Sama saudara berutang. Mau saudara mau enggak, duit enggak kena saudara. Itu hak adami, Pak. Itu hak adami. Sudah diminta melalui Kecuali maaf orang tua berhutang kepada anak, itu nggak ada ceritanya orang tua berhutang kepada anak. Tapi anak berhutang kepada orang tua iya. Tapi kalau orang tua berhutang kepada anak nggak ada cerita. Karena anta wa maluka li abika, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Ini yang terjadi terbalik sekarang, Pak. Anak nggak ada urusannya hutang sama orang tua, tapi orang tua hutang sama anak, ngaco aja. Emang dunia makin terbalik ya, Pak ya? tapi kan dibilang kewajiban Anda kan sebagai orang tua. Lihat, lihat dulu, kalau dia udah gede, kalau dia udah balik, dia udah berilmu, udah sarjana, udah tua bangka, apalagi udah punya bini, masih kewajiban orang tua. Itu anak gak tahu diri namanya. Jawabannya gitu, itu kan kewajiban Anda. Siapa bilang itu nggak benar? Oke, Pak? Kewajiban orang tua kepada anak selama anak itu belum balik. Kalau laki-laki, kalau perempuan, selama si perempuan itu belum punya suami. Oke, Pak? Cukup ya? Rasa cukup. Maaf lahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.